Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Film kali ini mengingatkan kita dengan sosok Joker. Orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti oleh kehidupan itu sendiri. Bercerita tentang seorang veteran Perang Dunia Kedua. Karena tekanan dari kerasnya hidup, nekat membuat kelompok gangster perampok bank yang kemudian sangat terkenal di Kanada. Oke, tanpa banyak cakap, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berlatar di Toronto, Kanada, veteran perang Edwin Boyd pemeran utama kita. Orang ini terobsesi menjadi artis terkenal. Meski bekerja sebagai superbus, ia selalu menyempatkan diri berlatih suara dan aktingnya. Hari-hari dilewati Edwin dengan kejenuhan, pekerjaan monoton yang membuat jiwanya tersiksa. Selesai bekerja, Edwin pulang ke rumah seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Ia punya seorang istri bernama Doreen dan 2 orang anak, Billy dan Caroline. Untuk menyenangkan istrinya yang ulang tahun, Edwin mengajaknya berdansa di tengah jemuran. Yang mana itu adalah pekerjaan Doreen, membuka usaha laundry rumahan demi membantu perekonomian keluarga. Edwin sengaja pulang cepat untuk merayakan ulang tahun sang istri tersebut. Malam harinya, kue ulang tahun disiapkan. Mereka merayakannya dengan canda tawa penuh kebahagiaan. Edwin telah menyiapkan baju mahal sebagai hadiah yang ternyata dibelinya dengan kredit. Doreen kaget, ia melihat baju mahal itu, ia berniat mengembalikannya. Tapi Edwin memaksa Doreen menerimanya. Ia berjanji akan berusaha keras mencari uang yang banyak untuk membahagiakan mereka. Edwin adalah orang yang sangat menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga setiap ada waktu. Lanjut kembali bekerja sebagai sopir bus. Hari itu kebetulan ada seorang penumpang yang lumpuh di atas kursi roda. Karena tidak ada satu orang pun yang mau membantunya, Edwin membantu pria itu dengan menggendongnya ke dalam bus. Edwin merasa sangat kesal dengan para penumpang lain yang bersikap tak peduli dengan pria malang itu. Setibanya di tujuan, Edwin kembali membantu orang itu turun dengan menggendongnya. Dengan helaan napas berat, Edwin meminta sebilah rokok kepada si lumpuh. Lanjut, ia hanya pergi meninggalkan bus itu bersama para penumpangnya tanpa sepatah kata pun. 3 hari kemudian, Edwin pergi ke sekolah akting untuk menemui Tuan Granny, pemilik sekolah akting tersebut. Ia ingin mewujudkan cita-citanya sebagai seorang aktor terkenal. Namun Tuan Granny sedang berada di luar kota. Bawahan Tuan Granny, Nyonya Rose, membantu membuat janji dan menanyakan keperluan Edwin. Ia menjelaskan kalau dirinya seorang atlet jiu-jitsu, penyanyi, dan juga aktor. Niatnya ingin menemui Tuan Granny untuk membahas pembuatan film. Saat sedang beristirahat di rumah, ayah Edwin bernama Glover datang berkunjung, membawakan banyak makanan kaleng. Dia adalah pensiunan polisi yang sangat peduli kepada anak dan cucunya. Sebenarnya, Glover kecewa kepada Edwin yang sejak dulu bermimpi menjadi bintang Hollywood. Dia sangat tidak menyukai itu. Dari kamar, Edwin mendengar perkataan sang ayah. Ia tidak terima disebut sebagai pemalas. Sebelum pergi, sang ayah meminta Doreen mengajak Edwin pergi ke gereja agar dia mendapatkan pencerahan. Saat sedang sendiri di kamar di depan cermin, ia mulai memikirkan sesuatu. Kemudian mengambil pistol dan merias wajahnya. Kehidupan yang sangat berat mengubah jati dirinya. Tekanan dalam hidup untuk membahagiakan keluarga membuatnya sedikit konslet. Lanjut, terlihat ia pergi ke sebuah bank menyerahkan selembar kertas kepada teller. Anehnya, teller wanita itu menertawakan ancaman perampokan Edwin. Dengan kesal, Edwin menodongkan pistol membuat teller wanita itu takut. Langsung mengisi kantong kain dengan uang. Saat ada kesempatan, manajer bank segera mengambil pistol dan menembakinya. Namun Edwin berhasil melarikan diri dengan selamat. Setibanya di rumah, Edwin tertawa di depan cermin dengan ekspresi sedikit aneh. Ia seperti menikmati apa yang telah ia lakukan. Esok harinya, berita koran langsung memberitakan perampok yang berhasil membabat $2.200. Edwin yang membaca berita itu hanya bersikap tidak peduli. Saat Doreen pulang, ia sangat kaget melihat lemari dapurnya terisi penuh dengan makanan. Edwin berbohong dengan mengatakan kalau telah mendapatkan pekerjaan sebagai aktor. Dan satu lagi kejutan untuk Doreen, Edwin juga telah membeli mobil baru untuk keluarganya.
Terlihat Doren sangat senang. Edwin juga menyuruhnya berhenti bekerja. Penghasilannya sekarang lebih dari cukup memenuhi dan membahagiakan keluarganya. Saking senangnya, Doren memberitahu Glover yang membuat Eddie kurang menyukainya. Doren juga penasaran di perusahaan mana Edwin bekerja. Edwin kembali berbohong dengan mengatakan kalau tempat aktingnya agak tertutup. Tidak diperbolehkan membawa siapapun ke tempat kerja. Tapi Doren berpikir berbeda. Ia menganggap Edwin hanya tidak ingin orang mengetahui kalau dirinya sudah menikah. Sebenarnya Edwin tidak sepenuhnya berbohong. Ia memang akting jadi perampok di kehidupan nyata. 1 minggu kemudian, Edwin kembali beraksi di bank yang sama. Kali ini aksi perampokannya berjalan dengan mulus karena setiap langkah telah direncanakan. Di hari-hari berikutnya, perampokan terus berlanjut. Hingga Edwin berhasil membobol 8 bank. Dan ia berhasil mengumpulkan $150.000. Bahkan media mengabarkan kalau wali kota telah mengerahkan detektif David Reyes hanya untuk menangkap perampok dengan cat wajah. Suatu hari setelah perampokan, Edwin dengan santai membersihkan cat di wajahnya. Doren tanpa sengaja memasuki kamar dan melihat sisa-sisa cat di wajah Edwin. Tentu saja ia sangat kaget mengetahui kenyataan bahwa Edwin bukanlah aktor. Selama ini uang yang ia dapatkan hasil dari merampok. Dengan terpaksa, Edwin harus mengakui perbuatannya selama ini. Ia juga memperlihatkan banyak uang hasil perampokan. 1 kantong penuh berisi $300.000. Meskipun istrinya marah dan menamparnya, Edwin menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu untuk membahagiakan keluarganya. Ia berharap istrinya bisa mengerti dan mengizinkannya melakukan perampokan lagi, sehingga mereka memiliki cukup uang untuk pindah ke kota lain, memulai hidup baru dengan membuka usaha yang legal. Singkat cerita, Edwin kembali beraksi melakukan perampokan sambil berakting seperti orang yang sedikit gila. Namun sejenius detektif David berhasil menjebak Edwin dengan rencananya. Edwin tertangkap tanpa bisa melawan. Ternyata pistol yang selama ini digunakan Edwin hanya sebuah pistol mainan. You made my wife a happy woman. I'll get home early for a change. Saat itu juga banyak polisi menggeledah rumah Edwin mencari di mana uang hasil perampokan disembunyikan. Doren yang mengetahui Edwin tertangkap terlihat sangat shock tanpa kata-kata. Ia hanya bisa diam sambil merokok. Saat wartawan menanyai Edwin di penjara, ia mengaku tidak merasa bersalah. Kehidupan sebagai mantan veteran perang tidak dihargai pemerintah. Kehidupan yang sulit membuatnya melakukan semua ini. Ia tidak merasa menyesal. Penyesalannya adalah saat polisi mengambil semua uang hasil kerja kerasnya. Di rumah, Doren sangat terpukul melihat pengakuan suaminya yang seperti tidak merasa bersalah. Ia kemudian menjenguk Edwin di penjara dengan kedua anaknya. Doren marah dengan pengakuan Edwin, mengatakan dirinya tidak merasa menyesal. Pengakuan itu memancing kemarahan publik yang berdampak buruk pada keluarganya. Anak-anaknya dijauhi semua orang, mereka juga dikeluarkan dari sekolah. Doren bermaksud meminta bantuan Glover, namun Edwin menolak dan melarangnya meminta bantuan kepada sang ayah. Lanjut, Edwin kembali dibawa ke penjara. Sebagai tahanan baru, pasti ada saja tahanan lain yang sok jagoan. Edwin yang seorang atlet jiu-jitsu yang tanpa segel tangan, ia berhasil menghajar 3 pembuli tersebut. Saat itulah seorang tahanan bernama Lenny Jackson. Salah satu bos di tahanan tersebut tertarik dengan keberanian Edwin. Ia membantu Edwin dengan mengusir para perusuh itu bersama rekannya Willie. Get back to your fucking dog. Get the fuck out of here. I'm here to fucking walk. I wanna walk. Thanks, Lenny. I'm sorry, man. Setelahnya, Lenny mendatangi Edwin dan mulai menceritakan tentang dirinya yang juga seorang perampok. 5 tahun lalu saat pelarian, ia berhasil menghindari semua peluru yang ditembakkan ke arahnya. Tapi naas baginya, bukan peluru yang membuatnya tertangkap. Tapi itu semua terjadi hanya terjatuh dari rel kereta api hingga 1 kakinya hancur. Itulah yang membuatnya tertangkap. Kind of ironic, huh? You got kids, right? Got one on the way. Well, you shut the fuck up. It's real nice. Lenny kemudian menunjukkan kaki palsunya. Ternyata kaki palsu punya kantong rahasia. Tapi bukan kantong Doraemon karena kantong ini letaknya di kaki. Lenny menyimpan benda tajam yang akan mereka gunakan untuk kabur dari penjara di sana. Ia mengajak Edwin ikut bergabung dalam pelarian mereka tersebut. Dengan tersenyum, Edwin menyetujuinya. Di malam harinya dengan rencana jenius Lenny, mereka bertiga berhasil melarikan diri dari penjara itu. Sementara rekan Lenny bernama Val Kozak
terlihat di sebuah mobil yang terparkir dekat penjara. Goyangan lembut terjadi di sana yang sedang bermain dengan seorang wanita. Dan ternyata wanita ini adalah adik Lenny bernama Raisa. Karena waktu pelarian telah tiba, ia menyuruh Raisa turun dari mobil. Ia takut Lenny mengetahui apa yang mereka lakukan saat akan membantu pelarian. Itu akan membuat dirinya dibunuh oleh Lenny. Pal Kozak langsung tancap gas menjemput mereka bertiga di luar penjara. Setelah itu, Pal membawa mereka pergi ke rumah Mary Mitchell, kekasih Lenny. Lanjut, Edwin juga langsung mengabari Doreen dengan mengatakan kalau ia akan baik-baik saja. Di tempat pelarian mereka punya banyak kamar dan bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba, radio memberitakan laporan pihak penjara kalau Edwin bersama perampok terkenal Lenny Jackson berhasil melarikan diri. Mendengar namanya jadi terkenal seperti Edwin, Lenny sedikit kesal. Edwin langsung membujuknya dengan menyarankan membentuk kelompok gangster. Mereka semua menjadi anggotanya. Edwin juga mengajak mereka merampok ke salah satu bank yang pernah dirampok sebelumnya. 1 hari setelah kabur dari penjara adalah waktu yang tepat. Siapa yang mengira buronan 1 hari akan merampok bank? Lenny sangat senang, rencana Edwin benar-benar jenius. Mereka semua setuju lalu menghabiskan malam itu untuk bersenang-senang. Esok harinya mereka mulai beraksi. Bisa dibilang kelompok gangster yang baru dibentuk ini sangat nekat. Mereka merampok tanpa penutup wajah. Setelah perampokan itu, media setempat kembali memberitakan aksi kegilaan Edwin bersama kelompoknya. Media menyebut kelompok mereka sebagai Gangster Boyd sesuai nama Edwin Boyd. Tidak lupa Edwin pulang untuk menemui istrinya yang saat itu terlihat sangat menyedihkan. Meskipun senang dengan kepulangannya, Doreen sebagai istri takut jika polisi mengejar mereka. Ia meminta Edwin agar membawa mereka pergi sejauh mungkin dari kota itu. Tetapi Edwin masih ingin merampok beberapa bank lagi, mengumpulkan banyak uang untuk modal mereka melalui hidup baru. Sekarang dia sudah mempunyai anggota gangster yang membantunya. Semua akan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Let's get out of here. Better bags. For the kids, I'm scared for us. Di tempat lain, Pal bertengkar dengan istrinya karena ketahuan selingkuh dengan Raisa, adik Lenny. Ia membawa pergi mobil sang istri yang saat itu sedang hamil tua. Inilah yang saya sebut luar biasa. Pelakor memang sangat lihai menaklukkan buaya. Malam itu mereka kembali bersenang-senang. Lenny memanfaatkan kesempatan dalam perayaan tersebut berlutut melamar kekasihnya bernama Mary. Fight? Maybe that's why God gave you acne. It's something that I found. Sambil mengatakan, jika kekasihmu hidup karena api, melangkahlah sekarang dan bakar semuanya. Sungguh kata-kata yang sangat panas dari lelaki berdarah panas. Mereka merencanakan menikah di Montreal, Paris. Selanjutnya, mereka akan melanjutkan perampokan demi mencapai apa yang mereka inginkan. Di hari selanjutnya, Edwin memanfaatkan waktu bersama keluarganya sambil mengeringkan uang yang basah. Soak it up and after you guys want, I got pancakes and I got eggs. Doreen yang sedang mandi terkejut saat sedang mendengar sirena mobil polisi lewat. Ia trauma dihantui ketakutan Edwin akan tertangkap lagi. Sementara itu, detektif David mendatangi rumah Glover, ayah Edwin. Akan tetapi ayahnya tidak mengetahui di mana Edwin, karena mereka sudah sangat lama tidak saling bicara. Sejak sang ayah melarangnya menjadi aktor. Dia menyadari bahwa anaknya seorang kriminal, tetapi meskipun hubungan mereka tidak baik, sang ayah masih menyayangi Edwin sebagai anaknya. Might be. I don't know. He's still my boy. 1 minggu kemudian, Edwin bersama anggota gangster Boyd-nya kembali beraksi. Edwin telah menjadi orang yang sangat berbeda. Ia seperti menikmati perampokan tersebut seperti melakukan hobi. Naik ke atas meja, menari-nari dengan bangga memperkenalkan nama kelompoknya, Gangster Boyd. We are the center. The center. Ketika perampokan itu kembali diberitakan, mereka semua sangat senang. Mereka bangga karena menjadi terkenal. Seperti yang dikatakan Lenny, mereka akan pergi ke Montreal, Paris, melaksanakan pernikahannya. Meski Edwin sempat menolak ikut, Lenny tetap memaksanya.
Pernikahan Lenny dan Mary akhirnya terwujud di Montreal, Paris, seperti yang mereka dambakan. Sedangkan Doreen terus mengkhawatirkan Edwin yang tidak pulang ke rumah. Meski begitu, Edwin tetap menelpon Doreen, menjelaskan alasannya tidak pulang karena dipaksa Lenny menyaksikan pernikahannya. Doreen sedih, ia mulai berpikir Edwin mulai menjauh darinya. Edwin kembali meyakinkannya dengan berjanji akan membeli rumah baru untuk mereka dengan halaman belakang yang luas. Di waktu yang sama, Raisa, kekasih Paul, terlihat sedang menangis dalam kesedihan. Setelah mengetahui istri sah Paul sedang hamil, Paul telah berjanji akan menceraikan istrinya, tapi apa yang ia lakukan malah membuatnya hamil. Raisa memaki Paul sebagai lelaki yang pengecut. Beberapa hari kemudian, Raisa yang kesal mendatangi detektif David dan melaporkan keberadaan Paul bersama gangster Boyd. Ia tidak peduli kakaknya sendiri berada di kelompok itu. Pepatah lama itu memang benar, amarah satu wanita bisa mengalahkan ledakan bom. Singkat cerita, Edwin telah membeli rumah baru yang cukup besar untuk istrinya. Tapi Doreen terlihat tidak senang. Ia mulai merindukan kehidupan sederhana lamanya. Bisa mengobrol bebas dengan siapapun. Tidak dihantui ketakutan setiap saat. Ya, seperti itulah sifat manusia. Kadang kita berandai-andai melihat orang kaya. Oh, enak sekali menjadi kaya. Tapi saat kita berada di posisi mereka, kita mulai mengeluh karena merasa takut. Kau kira para orang kaya itu bisa tidur nyenyak? Ada terlalu banyak yang mereka pikirkan. Meski telah berkecukupan, keluarga Edwin dijauhi. Anak-anaknya tidak bisa bersekolah karena ayahnya adalah seorang buronan. Mereka akhirnya bertengkar. Dengan emosi, Edwin sempat mengusir Doreen jika tidak ingin hidup bersamanya. Tetapi Doreen mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Mendengar itu, Edwin langsung meminta maaf dan berjanji akan berhenti merampok dan membawa mereka pergi ke tempat yang jauh. Di suatu tempat terlihat Raisa yang sedang sendirian. Tiba-tiba ia membakar lengannya sendiri dengan rokok yang masih menyala. Ia melakukan itu agar pengkhianatannya tidak diketahui oleh gangster Boyd. Setelah itu dia pergi mendatangi Lenny. Dia pura-pura dipaksa oleh David untuk memberikan informasi. Ia menjelaskan kalau hanya mengatakan informasi tentang Paul yang menggunakan mobil istrinya untuk menyelundupkan rokok. Sambil menangis, Raisa memperlihatkan akibat dibakar rokok di tangannya. Lenny sangat marah mengetahui adiknya telah dilecehkan. Ia pasti akan pergi mendatangi detektif David dan memberinya pelajaran. Melihat Lenny akan pergi, Raisa mulai membujuk untuk tidak pergi. Niat awalnya hanya ingin menjebak Paul, tapi semuanya tanpa sengaja telah melibatkan Lenny. Tanpa berpikir panjang, setelah melihat detektif David membuang sampah di depan rumahnya, Paul langsung saja menembak detektif itu hingga tewas di tempat. Di perjalanan, Lenny bersama Paul mengabari istri mereka karena mereka tidak akan pulang. Mereka harus meninggalkan kota untuk sementara karena Paul telah membunuh detektif David. Selanjutnya, Willie yang sedang berjalan dengan dua orang wanita setelah bersenang-senang. Ia ditangkap dan dihajar polisi. Kembali ke rumah Edwin, berita radio mulai mengabarkan tentang terbunuhnya detektif David. Pelaku dikonfirmasi adalah Lenny dan Paul. Mereka masih buron, sedangkan Willie sudah tertangkap. Edwin mulai gugup. Meski ia tidak terlibat dalam pembunuhan itu, polisi pasti juga mencurigainya. Ia mulai merencanakan untuk membawa pergi anak dan istrinya sejauh mungkin. Namun kondisi yang masih belum aman ditambah Edwin harus mencari mobil baru membuat mereka harus tetap bersembunyi. Dengan informasi dari Willie, polisi berhasil menyergap Paul dan Lenny di tempat persembunyian mereka. Everything's fine. Adu tembak sempat terjadi, tapi karena kalah jumlah mereka berdua terluka dan akhirnya berhasil ditangkap. Begitu juga dengan Edwin, ia ditangkap di rumahnya saat sedang tidur. Istri dan anaknya sangat ketakutan, tetapi mereka hanya bisa pasrah. Doreen menyadari cepat atau lambat Edwin pasti akan tertangkap. Hanya menunggu waktu dan waktu itu telah tiba. Sekali lagi, Lenny, Willie, dan Edwin kembali ke sel tahanan. Tentu saja ditambah dengan Paul yang juga ditangkap dengan tuduhan berat. Mereka ditempatkan dalam satu sel tanpa tahanan lainnya. Kaki palsu Lenny juga disita. Mereka berharap Edwin dapat melakukan sesuatu. Hukuman Lenny dan Paul sudah dipastikan karena membunuh detektif mereka akan dihukum gantung. Val, let us just sit here and figure this out. Suatu hari, Glover, ayah Edwin, datang menjenguknya. Ia sangat menyayangi putranya itu. Meski Glover seorang mantan polisi, ia tidak bisa menolong anaknya.
Namun Edwin terlihat tidak terlalu menyukai kunjungan sang ayah. Ia merasa kalau kedatangan ayahnya hanya untuk mengejeknya. Glover tidak peduli. Ia memegang tangan Edwin terlihat seperti memberikan sesuatu. Entah benda apa yang ada di balik sapu tangan itu. Don't lose your faith. Kemudian setelah kembali ke dalam selnya, Edwin terlihat memasukkan sesuatu ke dalam sakunya. About India? No, about the teeth. Mr. Lauren Green anchoring. Tak lama kemudian mereka berempat kembali berhasil kabur dari penjara. Ternyata yang diberikan Glover dalam sapu tangan adalah alat pemotong baja. Lenny sangat kesulitan berlari tanpa kaki palsunya, tapi teman-temannya tetap memberikannya semangat. Kemudian media kembali memberitakan kejadian pelarian gangster Boyd. Disebutkan juga bahwa 2.000 anggota kepolisian ditugaskan untuk memburu mereka. Perintah telah dikeluarkan, jika gangster Boyd melawan, mereka akan ditembak mati di tempat. Untuk sementara, mereka bersembunyi di sebuah rumah tua yang sudah ditinggalkan. Mereka mencari kaki palsu Lenny yang lain yang disembunyikan teman Willie. Tetapi sialnya, kaki palsu itu mungkin belum diletakkan di sana. Karena sangat berbahaya jika langsung memasuki kota, mereka akhirnya memutuskan menetap di rumah itu sementara, sambil menunggu kaki palsu yang dijanjikan teman Willie. One more day. Di malam harinya, mereka mendengar radio memberitakan polisi sedang mencari mereka di semua penjuru kota. Sedangkan para polisi, mereka membawa keluarga Edwin ke stasiun berita radio. Polisi meminta Doreen berbicara di radio, membujuk Edwin agar ia segera menyerahkan diri. Dengan kata-kata bujukan yang telah dirancang oleh polisi, memberinya janji kalau mereka akan bisa menikmati masa tua bersama anak-anak. Always, I love you. Come back. Sementara itu di tempat persembunyiannya, seluruh anggota gangster Boyd sedang mendengarkan radio. Dan berita itu langsung terdengar di telinga mereka. Di sini terlihat wajah Edwin memancarkan sedikit keraguan. Di pagi harinya, petugas pembersih salju melaporkan kepada polisi telah melihat pria yang mencurigakan di tempat sebuah gudang kosong. Lalu 2 orang polisi datang untuk memeriksa. Saat mereka tiba di sana, tempat itu sudah kosong. Ternyata gangster Boyd telah pergi dari sana. Mereka berempat terus mencoba berlari secepat mungkin. Tapi Lenny tidak bisa berlari kencang tanpa kaki palsunya. Edwin terus menyemangati Lenny, tapi Lenny sudah pasrah. Ia menyuruh Edwin melarikan diri tanpa dirinya. Namun Edwin memutuskan diam. Ia teringat dengan kata-kata istrinya di radio. Meskipun ia tertangkap, mereka akan tetap diberi kesempatan untuk menikmati masa tua bersama kedua anaknya. Pada akhirnya, gangster Boyd yang terkenal itu kembali tertangkap. Lenny dan Val akhirnya diponis hukuman gantung atas pembunuhan detektif David. Malang bagi Raisa, hanya bisa menyesali perbuatannya karena keegoisannya membuat saudaranya dihukum gantung. Sedangkan istri Lenny setelah mengetahui semuanya, ia menyalahkan Raisa atas semua yang menimpa suaminya. Berbeda dengan Edwin dan Willie, mereka hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Doreen juga menyesali apa yang ia katakan di radio. Edwin sekarang akan dipenjara seumur hidup. Polisi membohonginya tentang membuat hukuman ringan bagi Edwin. 1 bulan kemudian, Lenny dan Val diseret ke tiang gantungan. Mereka menjalani hukuman itu tanpa penundaan. Singkat cerita, 14 tahun berlalu dengan cepat. Karena kelakuan baiknya Edwin mendapatkan keringanan hukuman, Edwin akhirnya dibebaskan. Dengan senang, ia segera pergi ke rumah Doreen untuk menemui istri dan anaknya tersebut. Begitu pintu dibuka, Doreen sangat kaget. Ia mengira Edwin kembali kabur dari penjara. Edwin menjelaskan kalau ia mendapatkan garasi dan dibebaskan karena kelakuan baiknya di penjara. Doreen sangat senang melihat kedatangan Edwin telah bebas. Edwin meminta Doreen dan anak-anak ikut pergi bersamanya dari kota itu untuk memulai hidup baru. Akan tetapi, Doreen tidak bisa melakukan itu. Dia telah menikah lagi dengan pria lain. Dia sudah merasa bahagia dengan keluarga barunya. And Were they good? Brian me a while back, you know? Think they'll be okay? what? Say that in the papers. Visit me. Come out with you. I mean, right now, I don't expect you to pack it. Come on, let's have a drink and toast the future. What do you... I missed you. I'm with someone now, Eddie. Edwin sangat kecewa. Yang membuatnya bertahan selama ini adalah kata-kata terakhir Doreen di radio sebelum penangkapan. Tentang hidup bersama di masa tua bersama anak-anak. Tetapi Doreen tidak tahan. Ia terlalu lama menjanda. Ia membutuhkan seseorang memberikan nafkah untuk kedua anak mereka. Juga untuk menghangatkan tempat tidurnya. Yang ia tahu Edwin dipenjara seumur hidup. Sudah tidak ada harapan menunggunya. Itulah kenapa Doreen memutuskan menikah lagi.
Lalu suami Doreen datang dan mengusir Edwin dari rumah itu dengan paksa. Come back now. Setelah itu Edwin pergi ke sebuah hotel. Dia terlihat gelisah dan memikirkan sesuatu. Kemudian dia mengambil pistol dan mulai bercermin sambil merias wajahnya. Akhirnya Edwin kembali lagi ke sebuah bank, tapi bukan untuk merampok. Dia mendatangi meja teller bermaksud untuk melakukan deposit, mendaftarkan rekening baru untuk dirinya sendiri. Di akhir perjalanannya diketahui bahwa Edwin Boyd menetap di pesisir barat dengan menggunakan identitas baru. Tak ada yang istimewa, ia hanya kembali menjadi supir bus, juga menjadi pengasuh untuk penyandang cacat. Atas semua jasanya kepada penyandang cacat, Edwin diberikan penghargaan oleh gubernur setempat. Tidak ada satu orang pun yang tahu identitas aslinya hingga Edwin meninggal pada tahun 2022. Barulah cerita ini terungkap dan akhirnya sekarang ini dibuat film. Dan inilah filmnya. Dan selanjutnya film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.